Cuma yang saya mau kritik Hotman sama Dennis ya, posting jam tangan saya. Ya terserahlah. Saya beli, teman saya bilang itu ori, ya saya pakai. Tapi nggak akan mau saya berseteru dengan orang itu, berarti dia bohong saya. Saya nggak pernah mau cari tahu. Menurut saya pakai kayak gini. Ini Versace, ini saya beli Rolex, ini cincinnya. Setahu saya ini ori semua nih. Ini ya, berlian ini. Kalau sempat ini bohong, ditangkap ini. Yang ngasih, tunggu dulu, ini berlian kan? Ini berlian semua nih. Sempat bohong ini bisa pidana itu orang. Nah, tapi saya akan keberatan ini. Saya punya 4-5 setel cincin. Jam tangan saya. Kalau ini tidak ori, saya bayar 1 miliar. Tapi kalau ori, berapa setel saya beli itu? Ratusan juta udah saya beli di situ. Dan sepatu saya itu banyak, bos. Ada Gucci, ada Belly, ada Louboutin, ada LV, terus ada Versace. Yang mana ya, banyak sudah. Cincin saya ada 4-5 pasang. Jam saya ada 20 biji. Mobil saya ada 13 biji. Terus apa sih yang jadi masalah dengan saya gitu? Kok ditampilkan jam tangan saya, baju saya, ini Gucci-nya juga asli. Terus apa? Ya memang begini. Ya saat itu saya berpenampilan seperti itu. Saat sekarang saya berpenampilan seperti sekarang. Terus why not? Yang jealous itu kau. Kenapa kau jealous sama aku? Nah itulah sifat dia, merendahkan orang gitu kan. Saya pakai itu dia mengukur gitu. Kalau begitu mobil yang saya pakai misalnya itu ada Mini Cooper, palsu apa enggak? Yang benar saya punya mobil sekian banyak, tidak ada 1 rupiah pun utang saya sama orang. Sekaligus juga pansos, karena kalau berperkara sama saya otomatis dia masuk TV gitu loh. Kalau saya malah menghindar, orang TV tiap hari cari saya nggak mau. Mereka itu gua nggak peduli nih, mereka itu gua nggak anggap sama sekali. Nih tayangkan ini, musuh-musuh gua itu gua nggak nih. Kalau bahasa Bataknya, I'm not scared gitu. Saya tidak takut dikit pun. Gua tantangin malah. Oke? Gua bongkar juga semua belangnya itu. 2 mantan narapidana masih berani bergaya di medsos, 2 mantan narapidana coba. Padahal pengacara itu kan hanya harus manusia yang memberikan keadilan bagi rakyat. Dipercaya, ya kan? Di Kopi Joni ini sudah ribuan orang saya bela tanpa dibayar 5 perak pun. Ada yang luar justru aku, mereka yang harusnya aku yang laporin mereka. Udah gua laporin di Mabes, ya. Sedikit pun nggak gentar ini. Halo, ini. Kita pantau terus. Ya prinsipnya dia sudah sembuh, kita siap menghadapi proses hukum. Misalnya laporan Hotman terhadap Kim dan saya, begitu juga laporan kami, Hotman juga harus siap gitu. Karena saya lihat begini, Hotman, kau ini jangan kayak anak kecil. Kenapa saya bilang anak kecil? Foto saya urusan dengan jaksa di-up. Ya, itu nggak ada hubungan hukumnya gitu. Saya meng-up foto dia dari detik di saat dia wawancara. Begitu juga dengan ketika misalnya di TV, katakanlah di screenshot oleh wartawan atau dari wartawan, itu semua dasarnya ada gitu. Itu saya buat dari sini. Itu pada saat dia berseteru dengan saya, misalnya jasnya, dasinya miring, kerahnya naik, wajahnya sayu. Itu yang ditampilkan. Yang dalam perseteruan sekarang dong. Penampilan saya begini, apa yang salah dari saya? Misalnya, jangan yang masa-masa lalu. Dan itu tidak ada masalah, karena orang sudah tahu semua. Dan itu sudah viral tahun 2015. Justru pada saat itu saya lagi bela Bapak Jenderal Budi Gunawan, calon Kapolri. Dan kita menang di pra-peradilan, gitu. Jadi itu nggak perlu. Kok kau yang ribut? Saya nggak pernah nanya sama dia, berapa pejabat yang kau pegang? Nggak ada. Yang saya bilang, mana klien kau sekarang? Jangan kau cerita masa lalu. Kalau kita cerita masa lalu, aku udah DPRD 2 periode, kau kapan? Saya nggak bilang saya lebih kaya dari Hotman. Tapi menurut saya dikasih Allah rezeki, saya mampu.
Masalah kaya nggak perlu kita ngomong. Itu ya, jadi saya minta Hotman, kau semakin gagap. Kemarin Batak Intelektual dipasang fotonya, ini kalungnya dari mana ya, bisa nggak di apa dengan ini saya, dengan berlian saya, kan nyari musuh dia. Dokter di sini dia melaporkan KM kok dia bawa Indasari. Di sini justru Indasari itu belum dibayar. Dan ini nama-nama yang belum dibayar, yang belum bayar arisan ke saya. Dan mengenai yang saya lihat kemarin ada yang banyak yang kirim saya mengenai saudari IS itu ya, yang dia bilang, oh arisan saya sekitar puluhan juta lagi nih belum gitu ya. Yang dia bikin nama-nama tuh, nama-nama di atas tuh dia bikin. Dari nama-nama yang dia tampilkan, yang dia bilang, oh saya juga belum dibayar nih sekian itu. Memang waktu dia pertama kali narik ya, waktu dia pertama narik itu 16 November itu, November, Desember, Januari ya, 16 November itu dia narik, memang pembayaran masih ngumpul di saya sekitar 99.500.000 ngumpul di saya. Tapi kan dia mau buru-buru. Ayo dong, saya kan mau ini gini-gini, saya nggak mau nahan duit orang. Duit di saya masih 99,5. Karena diminta dan saya tidak mau orangnya nanti timbul fitnah saya nahan duit orang. Pas waktunya 17 saya transfer ke dia. Pas dia narik tanggal 16 dia narik, langsung saya transfer ke dia sesuai dengan aturan arisan ya, saya transfer ke dia. Yang ada uang di saya itu 99.500.000. Saya transfer. Nah, saya transfer di situ adalah di situ nama-nama yang belum bayar, saya cantumkan. Ini ya nama-nama yang belum bayar. Saya cantumkan di sini. Nih, sudah aku transfer ya 99.500.000 terlampir. Ya Kak, gitu kan. Jauh banget gitu. Nih, ini kertasnya ya. Ini kertasnya. Nah, begitu dia tampilkan lagi kemarin waktu dia mau melapor, ini kertas baru. Kertas baru. Ini dia tulis sendiri, padahal duitnya sudah dia terima. Dari Krisnamukti katanya sudah transfer dia 10 juta tanpa melalui saya. Dia tagih langsung, karena butuh duit banget, kasihan lah. Dia butuh duit banget kan untuk flexing-flexingnya biar aja lah. Dia tagih langsung sendirian ya kan, tanpa melalui saya. Katanya Krisnamukti sudah bayar 10 juta. Astrid sudah bayar 5 juta. Di sini dia bilang 10 juta, salah, 5 juta. Ya. Tidak 10 juta, kamu juga nulisnya udah salah itu, kebanyakan mau banyak aja. Mary, di sini dia tulis tagihannya yang belum dibayar 20 juta. Mary punya kewajiban bayar harusnya 10 juta karena main 1 slot. Ya. Tapi dia paksa Mary untuk membayar anggota yang belum bayar dia. Dipaksanya Mary membayar. Sampai itu anak yang dia bilang cicil-cicil. Sampai itu anak mencicil. Anggota yang harusnya kewajibannya cuma 10 juta. Dia cicil lah itu anggota untuk atas nama lain, nama Lily. Dicicil 7,5 juta sama Mary. Sudah 7,5 juta. Jadi Mary yang dia bilang 20 juta itu salah besar, 10 juta. Dia juga tahu. Ya. Di sini yang namanya Lisa dia tulis 37 juta, itu harusnya 30 juta, bukan 37 juta. Jangan lebih-lebihin. Kita bukan rentenir ya. Apalagi kita katanya seperti kita orang kaya ya, malu ya kalau kita ngelebih-lebihin duit-duit tagihan padahal orang udah bayar. Tolong jangan ya, kasihan. Yang ini katanya juga Nilam Kusworo katanya tagihannya 10 juta. Tagihan Nilam 15 juta dan sudah membayar sama dia. Sudah melalui saya 10 juta, melalui Nilam 5 juta, sudah dibayar. Dan dia sudah bilang, oke kak, sudah. Dan yang namanya Lily, dia tagih lagi nih 10 juta. Lily sudah dibayarkan sama Mary tadi 7,5 juta. Jadi kebanyakan ini tuh, dia bilang ini sekian. Jadi sisanya itu cuma Lisa doang. Gitu loh. Itu orang itu udah pada ngejapri dia semua. Karena mereka yang screenshot saya. Kok ini kita belum bayar gini-gini. Kalau saya lepas, itu anak-anak udah geruduk loh. Untung aja dia belum lapor kemarin. Yang namanya Astrid sama Krishna mau bawa laporan palsu. Mereka klarifikasi langsung ke dia, tapi untung dia belum lapor waktu itu. Mungkin belum diterima ya. Gitu. Jadi maksud saya kita bicara itu soal fakta ya, soal fakta, bukan soal ngarang, bukan soal
Kayak saya bisa aja ngarang-ngarang biar dibilang orang sok kaya ya, biar orang dibilang orang kaya. Kita ini bicara fakta sayang, bukan bicara ngarang-ngarang ya. Malu kita, apalagi kita yang katanya artis. Masa ngarang-ngarang ceritanya? Ini orang wawancara asal-asal itu di save ya. Oh, sekarang saya belum mau lapor karena saya mau konsen dulu di arisan ini. Nanti setelah itu saya akan lapor. Karena keluarga saya mungkin tidak senang dengan saya tidak membayar Ayu Soraya 130 juta. Hey, yang tidak membayar itu bukan saya, anggota arisan yang namanya Bu Mary, yang itu notabene adalah mamahnya teman kompak dari Bunda Ayu Soraya, almarhum mamahnya Mary. Dan Bunda Ayu waktu dibawa sama Kak Nana Mardiana dan waktu di Borobudur waktu pertemuan arisan pertama miliarder, Bunda Ayu yang ngomong ke saya, Bun itu siapa saya nggak kenal. Udah itu anak teman saya, bayar nggak? Saya bilang pasti bayar kok. Bunda Ayu jaminin ke saya dan saya ngomong di grup banyak, di grup itu ada Bunda Ayu semua dan saya kejar di situ ya, di si Indah juga saya kejar, di grup juga saya kejar. Ini dapat berita dari mana? Secara ternyata si Mary itu bukan 130 juta lagi dan 130 juta itu udah bawa pengacara 3 loh. Tadinya mungkin mau gimana mau polisi, ternyata mental semua karena memang itu yang belum bayar. Saya duit berapa dari saya pasti saya kasih, saya nggak mau nahan duit orang. Duit saya aja sama orang, gimana mau saya mau nahan duit orang, insya Allah ya. Sudah membayar dari 130 juta itu, Mary sudah membayar sekitar 36 juta. Jadi sisa utang si Mary 94 juta. Dari nilai aja yang dia tuduh ke saya 130 juta ada salah. Ya, dari nilai. Cuma 94 juta. Dari yang dia menuduh bahwa saya tidak membayar, berarti kalau saya tidak membayar, mereka berpikir, pasti kalian berpikir saya yang nggak bayar kan? Padahal kan yang nggak bayar Mary, bukan saya. Itu aja kan udah salah. Jumlah aja udah salah, gitu loh. Jadi saya pikir, saya klarifikasi, dia ngelihat di grup dan tidak ada jawaban, dia ngelihat, tidak ada jawaban. Sama ya Pak Bupati, warga kami juga di Kabupaten Bandung begitu kehilangan dan sangat-sangat antusias. Dari kemarin sebetulnya 2 hari kemarin ini juga warga Cimaung ini sulit lewat karena dipenuhi dengan masyarakat dari seluruh Indonesia untuk melihat ya dari dekat seperti apa pemakamannya dan ya dari beliau saya belajar ya tentu doa-doa terbaik dari kita semua masyarakat Indonesia untuk Aerial ini Masya Allah mudah-mudahan ijabah doa dari semua yang mendoakan di sini. Kang Aerial pasti sosok manusia atau sosok
orang yang sangat baik pastinya, karena banyak banget orang-orang yang peduli, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang sedih ditinggalkan sama Kang Eril. Dan Kang Emil mungkin sosok yang baik juga, friendly sama siapapun. Justru itu banyak orang yang sayang sama Kang Emil, Kang Eril gitu sih teman-teman. Sangat-sangat prihatin, sedih. Gue cuma bisa melihat di sosial media aja. Pokoknya doain yang terbaik lah buat almarhum Kang Eril. Pasti keluarga yang ditinggalkan pasti ngerasa sedih banget. Mudah-mudahan dikasih ketabahan buat Kang Emil. Apapun yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Pasti semua ini pasti ada hikmahnya, insya Allah. Mudah-mudahan setiap masalah, setiap kejadian pasti dibalik itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu apa yang dirasakan sama Kang Emil, gue sudah pernah merasakan. Dan ketika gue lihat, wah luar biasa sih, lautan manusia, banyak yang mendoakan. Insya Allah mudah-mudahan pasti waktunya gitu. Iya, kita nggak bisa pungkir ya, setiap orang di samping kita, sanak saudara, siapapun orang terdekat, teman, siapa yang ditinggalkan pasti merasa sedih. Karena kesedihan itu pasti mengingat momen-momen kebahagiaan, momen-momen indah, tidak bisa dipungkiri itu. Tapi dengan berjalan waktu, insya Allah semua pasti akan menerima itu semua. Sama seperti gue, ketika gue sedih, nangis, ditinggal sama orang yang kita cinta, gue mengingat sosok momen dimana yang pernah kita bahagia, pasti seperti itu. Tapi insya Allah berjalan waktu, semua akan baik-baik aja, mudah-mudahan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.